Kembali lagi di Rubik Tribun Wiki. Kita sekarang bersama Ibu Rodiah Rahmawati, Bu ya, Lubis Iya. ya. Ibu ini merupakan profesor termuda di Departemen Ilmu kesehatan. Ilmu Kesehatan Mata, Bu ya, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Bu, bisa nggak ceritakan sedikit perjalanan Ibu ketika memilih menjadi seorang dokter dan sekarang ini sudah menjadi profesor termuda, Bu, di departemen Ibu sendiri? Baik, terima kasih. Hmm. Kalau ditanya mengenai perjalanan hidup, Hmm. mungkin saya mulai dari saya masih kecil mungkin ya. Iya. Kebetulan ayah dan ibu saya seorang dokter. Hmm. Dalam keseharian saya setelah pulang sekolah, Hmm. biasanya ayah saya suka menjemput dari sekolah, kemudian mengajak singgah ke rumah sakit untuk beliau menemani beliau visit ke rumah sakit. Terkadang saya menunggu di mobil bersama Pak supir. Namun kadang-kadang jikalau saya ikut menemani beliau sampai ke ruang tunggu dokter, ada ruangan untuk menunggu dokter untuk visit. Terkadang saya melihat antusias dari keluarga pasien ketika seorang dokter mengunjungi salah seorang familinya yang sedang sakit, kemudian mengutarakan semua keluhannya di hadapan seorang dokter, kemudian dengan bahasa yang baik dari seorang dokter yang memotivasi pasien untuk semangat untuk sembuh. Saya dari situ melihat bahwasannya pekerjaan ini merupakan pekerjaan selain pekerjaan mulia tentunya, memberikan semangat dan memberikan atmosfer positif bagi seorang pasien untuk kembali sembuh. Ditambah lagi ketika saya melihat dan menyaksikan sendiri jika pasien itu telah sembuh dan sudah diperbolehkan untuk berobat jalan, saya melihat sedikit haru ketika salah seorang keluarga menyalam atau memberikan ucapan terima kasih kepada seorang dokter atas, kalau dibilang jasa, mungkin jasa pengobatan yang diberikan, membuat saya semakin ada gairah untuk menekuni jika saya memiliki kemampuan atau jika saya memiliki kesanggupan untuk belajar ke perguruan tinggi, saya cenderung untuk memilih dan menekuni bidang yang sama. Saya rasa bukan cuma itu ya, kalau saya memiliki pengalaman oleh karena keluarga saya atau ayah ibu saya seorang dokter, mungkin dari teman-teman sejawat yang lainnya tidak memiliki background yang sama ya, mungkin juga memiliki niat mulia yang sama. Jadi pingin ilmunya diaplikasikan untuk menyenangkan atau untuk bermanfaat lah ya. Iya, bermanfaat untuk memberikan kesehatan bagi masyarakat. Bu ya. Berarti ada nggak yang berarti ini seorang ayah berarti, Bu ya? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Terinfluence dari situ juga, Bu ya, berarti ya? Ya, sedikit banyak menjadi influencer saya bagi orang tua saya, karena keseharian kehidupan saya dari pulang sekolah kemudian ikut bukan mendampingi mungkin ya, ikut melihat kegiatan orang tua saya, ya mungkin menginfluence saya untuk menekuni bidang yang sama. Bu ya. Iya. Nah, tentunya kan, Bu, ibu ini memang asli Kota Medan atau di mana nih lahirnya? Ya, saya lahir dan dibesarkan sampai dengan sekarang di Kota Medan, Sumatera Utara. Tentunya kalau misalnya kita belajar atau kuliah, tentunya ada hal yang unik dan berkesan bagi ibu kan. Apa yang berkesan bagi ibu saat ibu kuliah di masa kuliah dulu di kedokteran? Ya, sebelum guru besar nih, ibu sebelum profesor nih berarti ya, gitu. Tentunya setiap tahapan pendidikan yang dilalui seseorang pasti memiliki kesan dan pesan. Ya, positif juga, negatif juga terkadang ya. Benar-benar. Kalau ditanya di perkuliahan, mungkin kesan yang saya rasakan ya kebersamaan dengan teman-teman. Ya, sebagai mahasiswa kadang suka belajar sama kelompok gitu ya, pulang kuliah kemudian satu kelompok belajar. Mungkin kebersamaan itu merupakan
kesan yang tersendiri bagi saya. Kesan yang nggak bisa dilupakan lah Bu Iya, sama jadi teman-teman pulang kuliah, belajar bersama dalam kelompok, kemudian sertai dengan bermain, mungkin ada nonton film atau dengan makan bersama. Ya mungkin itu menjadi hal-hal yang berkesan. Ya. Nah Bu, ini kan Ibu menjadi seorang profesor termuda di Departemen Ilmu Kesehatan Mata Kedokteran Fakultas Kedokteran USU Bu ya. Nah, kabar ini kan baru saja Ibu dinobatkan Bu ya, jadi profesor Bu. Apa perasaan Ibu? Ada nggak pernah terpikir dulu menjadi seorang profesor sekarang sampai saat ini? Ya. Baik, jika ditanya bagaimana perasaan saya, tentulah saya bangga dan senang sebenarnya sebagai seorang dosen. Tentulah jika sudah berkecimpung sebagai seorang staf pengajar, pastilah endingnya kepingin menduduki atau mencapai capaian guru besar. Namun saya menyadari bahwa sesungguhnya capaian ini menjadi amanah bagi saya, bahwasanya saya terus harus meningkatkan kualitas saya sebagai seorang dosen, terus melaksanakan dengan baik tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian, pengajaran, itu harus terus saya tingkatkan sehingga amanah yang saya terima sebagai seorang guru besar dapat saya jalankan dengan baik. Jadi ini merupakan amanah sekaligus beban dan kewajiban saya nih untuk meningkatkan kualitas saya, bahwasannya terus akan meningkatkan ilmu dan melakukan tridharma dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau boleh saya sedikit aja nanya Bu, dulu orang tua profesor nggak, bukan Bu? Iya, alhamdulillah kebetulan sama. Oh berarti ini turun menurun ya kan Bu ya? Kalau dibilang turun menurun mungkin bukan jabatan yang diturunkan iya, ya. tapi buah tidak jatuh dari pohonnya Bu ya, tidak jauh dari pohonnya ya. Begitulah, lebih kurang. Nah, sekarang kan udah guru besar Bu, udah profesor termuda, baru saja beberapa hari kan Bu. Nah, harapan Ibu atau hal apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya? Hal yang ingin saya lakukan adalah saya terus akan mengembangkan kemampuan diri saya. Pendidik ilmu itu wajib dan harus bagi seorang dosen. Terus belajar, karena kewajiban sebagai seorang staf pengajar atau dosen tidaklah gampang dan tidak bisa berhenti. Sebagai seorang dosen itu harus terus meningkatkan kualitas dirinya, baik dalam hal meneruskan atau terus menggali ilmu, karena sebagai seorang dokter terutama tidak ada ilmu, tidak ada endingnya, belajarnya tidak ada ending bagi seorang dokter apalagi seorang dosen. Jadi terus akan meningkatkan diri, terus akan melakukan kewajiban sebagai seorang dosen. Tridharma perguruan tinggi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas ya, kualitas Bu ya, dan terus melakukan pengabdian. Nah Bu, ini berarti orang-orang kan nggak gampang ini menjadi profesor Bu kan, atau menjadi seorang dokter. Bisa nggak Ibu sampaikan pesan dan kepada masyarakat yang ingin jadi dokter, yang seperti ingin jadi ibu seperti Ibu gini kan, profesor, apalagi adik-adik kedokteran, quote-quote-nya lah Bu kan gitu kan. Bisa nggak? Untuk pelajar mungkin SMA atau SMP yang mungkin terbesit pikirannya kepingin menjadi seorang dokter, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Teruslah belajar, gapailah keinginan cita-cita sebagai seorang dokter, karena dengan tekun belajar saya rasa tidaklah menjadi hal yang susah untuk menjadi seorang dokter. Semua orang bisa untuk menjadi dokter. Semua orang bisa menjadi dokter. Asal betul-betul belajar, karena segala cita-cita apakah dia menjadi seorang dokter, insinyur, perawat dan sebagainya, jika tidak diawali dengan niat dan kegigihan dalam belajar, tentu tidak akan tercapai. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran, mungkin quote saya adalah kita sudah ada berkecimpung di bagian medis, di keilmuan kedokteran, maka teruslah belajar, browsing ilmu sekarang sudah terbuka ya, terbuka ilmu pengetahuan gampang dicari, browsing mengenai artikel-artikel kedokteran silahkan dicari, digali, kemudian terus mencari ilmu kedokteran karena sekarang sudah banyak sumbernya, dan jangan putus asa karena sudah di bagian mahasiswa kedokteran maka sudah dikatakan jalan untuk menjadi dokter sudah semakin terbuka dan sudah dijalani. Jadi jangan putus asa, semua tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Nah itulah merupakan pesan dari profesor termuda Departemen
ilmu kesehatan mata Fakultas Kedokteran USU. Jadi bagi yang ingin jadi dokter, setelah itu jadi profesor ya, jangan pernah putus asa dan terus bekerja keras Bu ya. Iya, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jangan putus asa dan jangan merasa tidak mampu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih.